Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Karuni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang air bersih dan sanitasi di negara Indonesia, termasuk di Kota Ambon dan di negara Singapura. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kehilangan air di dalam tubuh untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Selanjutnya itu ada air bersih di Ambon. Sejumlah warga di kota Ambon, Maluku terus mengeluhkan krisis air bersih yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir ini, krisis air bersih menyebabkan warga Ambon, khususnya yang tinggal di daerah dataran tinggi, merasa sangat kesulitan. Penyebab krisis air bersih di kota Ambon ini yaitu krisis air bersih menjadi akibat musim kemarau berkepanjangan di kota Ambon. Dan ada cara mengatasi krisis air bersih di kota Ambon, yaitu pihak Dewan bersama dengan Pemkot Ambon sepakat untuk meminta bantuan badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN di kota Ambon untuk turut membantu masyarakat di 15 titik yang diduga mengalami krisis air bersih. Pihaknya meminta BUMN untuk memasok air dengan menggunakan mobil tangki sebanyak 100 unit untuk mensuplai air bersih ke masyarakat. Ada 15 titik lokasi yang menjadi lokasi kekeringan. Lokasi yang dilanda kekeringan seperti di Banteng, Kudamati, Karangpanjang, Desa Batu Merah, Tanah Lata, Galunggung, Kanawa, Air Kuning, Batu Merah Tanjung, dan Batu Merah Puncak. Rata-rata masyarakat yang mengalami krisis air bersih itu tinggal di dataran tinggi. Dan berikut merupakan gambaran masyarakat ketika mengambil air bersih lewat mobil tangki. Selanjutnya itu ada cara mengelola air bersih di negara Singapura. Sebagai negara maju dan salah satu kawasan bisnis di Asia Tenggara, Singapura telah mengembangkan kreativitasnya dalam manajemen pengelolaan air bersih. Salah satu tempat pengelolaan air bersih di Singapura ini adalah Newater Visitor Center atau biasa disebut dengan NVC. Untuk memenuhi pasokan air lebih dari 2 juta debit per hari, Singapura memiliki 4 cara untuk memperoleh air bersih yang disebut dengan 4 national taps atau 4 keran nasional. Pertama, ada resapan air lokal. Yang kedua, ada impor dari Malaysia. Yang ketiga, ada daur ulang dengan Newater. Dan ada desalinasi atau pengolahan air laut yang memiliki kadar garam menjadi air bersih atau air tawar. Dan selanjutnya itu ada daur ulang air limbah dengan Newater. Daur ulang air limbah dengan Newater, meski Singapura hanya memiliki luas lahan 721 km dan sumber daya alam yang terbatas, pemerintah Singapura mampu mengelola air dengan baik. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang air limbah bekas pemakaian masyarakat menjadi air bersih. Pengelolaan air limbah ini juga menggunakan teknologi tinggi untuk mendaur ulang air kotor menjadi steril dan higienis. Teknologi daur ulang itu menggunakan membran mutakhir atau disebut dengan Newater dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali. Air hasil daur ulang ini dapat disalurkan langsung ke industri. Penyaluran air ini untuk rumah tangga dan air untuk dikonsumsi. Pengolahannya dicampur resapan air lokal. Dan ada tahapan pengolahan air bersih menggunakan Newater. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada ultrafiltration. Pada tahapan ini, air limbah tersebut akan melakukan proses pembersihan dari bakteri, virus, logam berat, garam, dan pestisida. Yang kedua yaitu ada reserve osmosis. Pada tahapan ini, hanya molekul-molekul airlah yang akan masuk tersaring dan terpilih ke dalam proses selanjutnya. Bakteri, virus, logam berat, garam, dan pestisida tidak dapat masuk karena terhalang oleh dinding membran. Air yang diperoleh pada tahapan ini sangat bersih dan sudah aman untuk diminum langsung. Yang ketiga itu ada ultraviolet dispersion. Pada tahapan ini, sinar ultraviolet digunakan untuk menonaktifkan semua organisme. Hal itu dilakukan sebagai keamanan tambahan. Air yang diperoleh pada tahapan ini sudah sangat bersih. Pada tahapan inilah proses akhir dari pengolahan air bersih di Newater.
Berikut merupakan proses air bersih menggunakan neowater. Selanjutnya itu ada desalinasi. Cara lain untuk menjaga pasokan dan kebutuhan air bersih yang terus meningkat adalah dengan mengolah air laut menjadi air tawar. Proses ini disebut desalinasi atau pemurnian air dari kadar garam. Pabrik pengolahan air laut menjadi air tawar ini didirikan sejak 2005 lalu dengan skema kemitraan publik atau private-public partnership. Cara ini dilakukan akibat dari pertambahannya jumlah penduduk dan kebutuhan air di sektor industri. Selanjutnya itu ada pemanfaatan resapan air lokal. Untuk pemanfaatan air lokal ini, PUB bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, produk, distribusi, maupun reklamasi di Singapura. Dalam proses pengumpulan, air hujan dimanfaatkan untuk dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan drainase atau disimpan di 17 reservoir atau waduk yang ada di Singapura. Di setiap waduk sudah terhubungkan jaringan pipa untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan, sehingga debit air di 17 waduk yang dapat terjaga satu sama lain. Sementara itu, untuk mengelola air hujan, hasil resapan yang tertampung di setiap waduk dilakukan proses penyaringan agar air menjadi bersih, steril, dan higienis. Air yang sudah disaring disalurkan ke waduk tertutup untuk disimpan, setelah itu baru didistribusikan kepada pelanggan. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini yaitu setiap negara pasti memiliki masalah air dan sanitasi. Yang membedakannya yaitu cara penanggulangannya. Tingkat kreativitas masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, berbeda dengan masyarakat di Singapura yang biasa mengatasi kekeringan dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru seperti daur ulang limbah atau disebut dengan neowater. Oleh karena itu, pentingnya edukasi di Indonesia harus ditingkatkan agar kreativitas masyarakat dapat meningkat juga tersalurkan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.